Itu dari hangar ke sekre itu kan ada pintu tuh. Nah katanya kalau misalkan pintunya itu nggak bisa ditutup, susah ditutup malam-malam katanya. Kalau yang katanya bisa lihat itu ada kepala katanya yang ngeganjel. Ya. Hai, selamat datang di podcastnya AIS ITB. Kenalin, aku Iga. Aku alumni Planologi ITB 2010. Nah, saat ini aktivitas aku lagi jadi CEO-nya salah satu tech company yang bergerak di bidang electronic waste. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua dengan nuansa baru podcast AIS ITB ini yang lebih inovatif, lebih kreatif, lebih muda. Karena kita bakal banyak ngundang founder-founder startup yang juga alumni ITB dan muda-muda. Nah, berharap teman-teman semua bisa belajar barengan kita podcast AIS ITB dan terinspirasi nih. Siapa tahu suatu saat mau bikin startup. Nah, kali ini aku bakal ngundang satu orang anak muda banget yang bergerak di bidang renewable energy. Kalau teman-teman tahu solar panel, kemudian utility scale solar. Nah, founder yang sebuah company startup yang dinamakan dengan Power Brain ini ternyata masih muda dan alumni Teknik Penerbangan ITB 2013. Langsung aja kita panggilin Mas Irfan. Hai, selamat datang Mas Irfan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Lancar Kak, pakai bus soalnya. Pakai bus ya. Sekarang ITB sama Jakarta cuma 30 menit. Cepet banget, enak 1 jam doang ya. 1 jam. Dulu pas tingkat akhir bisa 7 jam. 7 jam benar. 7 jam. Macet ya. Kenapa tuh 7 jamnya? Kan elevated tol lagi dibangun. Betul. Iya, habis itu ada bus lagi dibangun, macet banget. Jadi kamu itu sebenarnya lulus di saat sedang krisis, sangat tidak tepat ya. Kemudian mungkin kamu bisa mengetahui ya kalau di sana ada beberapa lampu dan lain sebagainya udah pakai solar panel. Stasiunnya juga ya udah pakai solar panel ya. Di WUS. Oh di WUS? Iya. Merhatiin aku. Nah gitu. Itu kan berarti sesuai sama Power Brain ya. Bukan aku saya yang ngerjain. Bukan kamu yang ngerjain loh. Barangkali ya WUS gitu. WUS bisa nih ketemu Power Brain. Nah ngobrol-ngobrol dulu dong tentang dirimu nih waktu itu awal-awal. Gimana sih your life in ITB tuh waktu itu, boleh ceritain gak sih kamu tuh jurusan apa? Terus kamu ngambil jurusannya tuh apa? Kenapa mengambil jurusan itu gitu? Iya, oke. Thank you Kak Iga sebelumnya ya. Iya. For the invitation. Jadi aku dulu di ITB masuk ke Fakultas FTMD. Habis itu aku masuk ke jurusan aeronautika ya Kak ya. Oh. Iya, dulu tahun 2013 itu masih cukup banyak gitu ya berita terkait kayak pesawat. Waktu itu kan Habibie juga lagi mau bangun ini ya, mau bangun perusahaan pesawat yang namanya RAI segala macam gitu. Jadi ada hope lah dulu kan ngelihat kayak pasti semua orang yang suka STEM ya kayak pasti kan kayak look up ke Pak Habibie pasti kan ya. Betul. Cuman ya maksud abis itu aku ngelihat kelihatannya dunia renewable energy ada potensi gitu ke depannya ya. Dan sekarang aku banyak berkecimpung di dunia energi transisi sih Kak. Jadi not only renewable but also energy efficiency sih. Nah dulu kamu ngambil mata kuliahnya apa yang paling favorit kamu? Yang bisa juga membentuk kamu dan memberikan insight kamu untuk kamu bisa go sama renewable energy ini nih gitu. Hampir semuanya sebetulnya sih suka aja gitu ya kayak. Karena kalau penerbangan itu kan lebih banyak matematiknya ya. Wow. Iya, emang dari kecil suka gitu matematik gitu. Jadi kayak thermodynamics segala macem gitu. Ya terus juga belajar coding juga gitu. Jadi ya sampai sekarang masih suka sih namanya keteknikan seperti itu ya. Meskipun sekarang lebih banyak ngurusin duit. Karena udah jadi businessman, entrepreneurs, ya kan. Udah lebih banyak ngurusin duit, tapi matematika juga itu. Matematika juga. Cuma lebih sederhana dikit ya. Nah, masih ingat nggak dosennya siapa tuh kebetulan yang jadi favorit kamu dan mata kuliah kamu? Kalau sekarang ya dosen yang jadi dekannya FTMD kayak gitu. Pak Lavi gitu kan. Oh gitu, say hi dulu. Halo Bapak. Lavi. Terus? Habis itu waktu itu dosen pembimbingku namanya Pak Romi. Sekarang Pak Romi di Universitas Pertahanan sih harusnya. Baik. Iya. Dan juga ya sekarang jadi rektor kita Kak. Pak Tata. Pak Tacip. Pak Tacip. Namanya Pak Tacip ya, bukan Pak Tata. Kalau anak PN dulu manggilnya Pak Tacip. Oh gitu, lucu amat namanya Pak Tacip. Pak Tacip. Oh gitu. Itu dosen favorit kamu. Dulu Pak Tata ngajar apa? Nah dulu Pak Tacip belum pernah ini sih, belum pernah
apa namanya ngajar aku langsung gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang ngambil jurusan apa kayak gitu ya, itu yang fokusnya ke struktur apa gitu ya diajar sama Pak Tacip. Kalau aku ngambilnya ke thermodynamics sih. Baik. Aerodynamics kayak gitu. Iya. Nah, itu TA kamu, tesis Iya, tugas betul, akhir tugas kamu akhir. tentang termodinamika. Betul. Jadi mesin pesawat lah gitu. Oh, mesin pesawat. Mesin pesawat. Ada korelasinya nggak tuh sama Tidak. disiplin yang kamu Tapi lakukan semangatnya di sini? mungkin ada ya. Masih ada semangat ngerjainnya. Oh, ya. Kalau boleh tahu nih sekarang, gimana sih perjalanan kamu nih setelah lulus, kemudian kamu jadi entrepreneur, masuk, itu gimana? Apa yang membuat kamu jadi pengen masuk ke dunia ini nih, dunia renewable energy? Renewable. Oke, jadi sebetulnya memang dari kecil meskipun keluargaku bukan backgroundnya bisnis ya kayak, tapi ada cita-cita sih pengen jadi bisnismen kayak gitu. Jadi ya maksudnya sering baca buku gitu ya, baca buku apa kayak gitu ya, melihat potensi untuk menjadi bisnismen gitu kan, untuk orang yang nggak punya privilege ya mungkin ya, bisa dibilang begitu. From scratch. Ya from scratch gitu kan, harus nyari yang entry barrier itu rendah gitu kan. Dulu ngelihat industri penerbangan kayak ada potensi gitu, cuman ya belakangan setelah melihat ya entry barrier tinggi, karena kan dunia penerbangan itu kan sangat-sangat ini ya heavy standar manufacturing, ada standarnya. Ya betul. Standar setnya tinggi. Iya. Kayak kalau dulu dosen di TB selalu cerita ladder untuk ininya ya apa namanya tempat duduknya itu sebetulnya ibaratnya kita beli di Tanah Abang ada aja yang mirip gitu, tapi yang bisa dijual ke pesawat karena sertifikasinya berlapis ya, harganya itu significantly beda kayak gitu. Jadi ya sebegitunya bedanya gitu. Jadi buat orang ingin mulai bisnis ya gitu di dunia aeronautics itu memang ya karena ini capital intensif dan sebagainya gitu ya, sulit gitu kan. Entry barrier tinggi gitu. Jadi ya karena waktu itu sempat karena ngambil aerodynamics gitu dan sempat waktu itu bantu dosen ya. Dulu kan anak ITB sering proyekan gitu kan ya. Bantu dosen dan waktu itu ngerjain wind turbine sebetulnya awalnya Kak. Wah. Dari wind turbine. Wind turbine kayaknya ini deh tingkat 3 awal atau akhir gitu lupa. Jadi hampir semuanya gitu dosen ngajakin kita sikat aja kan, semangat aja dulu kan gitu ya. Iya. Habis itu belajar sih terkait ini ya dunia renewable energy dan akhirnya masuk ke ini ya sustainability dan energy transisi as a whole gitu ya. Dan ngelihat ya this is one of the big thing juga ke depannya gitu kan. Karena ya masalah karbon karena carbon emission dan sebagainya gitu kan, ini kita benar-benar harus ini ya limiting temperature rise kan di dunia gitu. Nah, sebelum aku mau mendalami lebih dalam mengenai tadi itu the way kamu mengembangkan pengetahuan kamu tentang renewable energy mulai dari awalnya padahal jadi wind turbine ya. Iya betul. Nah, itu berarti nilai-nilai apa sih yang ditanamkan ITB yang akhirnya ngebuat kamu tuh jadi berpikir I'll go with this business, and then kemudian kamu memahami banget nih renewable energy gitu. Kalau yang aku lihat sebetulnya sih ilmu eksak gitu ya, itu bisa kita dapatkan di mana aja dan kita nggak harus dapat degree sebetulnya sih ya untuk bisa menguasai sesuatu gitu. Kayak I learn code gitu ya dari otodidak sendiri. Jadi maksudnya banyak yang bisa kita pelajarin sendiri. Kayak Elon Musk pun dia learn how to build ini ya rocket space gitu kan, dia kan dari buku sendiri ya. Jadi aku sebetulnya berpikiran apa yang kita ingin kerjakan gitu bisa kita pelajarin sendiri sebetulnya sih ya. Meskipun ada beberapa expertise dari ini ya dari profesor apa yang segala macam itu membuat kita bisa dapetin shortcut gitu ya untuk membuat sesuatu yang memang itu udah ini ya udah diteliti lama gitu. Cuman apa yang aku suka sebetulnya sih kayak maksudnya di lingkungan ITB apa segala macam itu sebetulnya environmentnya sih. Kalau aku lihat gitu ya kayak dibandingkan kampus lain ya kita lebih ya untuk Indonesia ya Indonesia kita lebih teredukasi sih. Kalau aku lihat gitu ya. Tapi ya aku ngelihat ya mulai dari ininya ya apa namanya mulai dari semangatnya kayak yang aku pelajari dari aku dulu SD SMP SMA gitu ya, anak ITB lebih enggan untuk mencontek sih. Iya. Nggak tahu deh, mungkin Kak Iga bisa correct me. Bener banget. Wrong ya. Dulu kalau dulu kita nggak nyontek sih, kita ada integritasnya tinggi ya, karena memang agak strict ya dulu ya. Jadi ya itu menurutku nilai-nilai yang harus tanamkan ya, dan itu menurutku lebih
penting sih Iya, dibanding ya ilmu eksak yang kita pelajarin. Jadi the way kita achieve sesuatu, prosesnya itu yang penting sebetulnya sih kulihat ya. Proses oriented sama integrity ternyata Iya. tuh value-value yang kamu Betul. yang kamu pegang ya. Betul. Didapatnya dari aktivitas apa tuh? Himpunan kah? Atau apa? Dulu aktif nggak sih di himpunan? Kalau ya dulu sih ikut-ikut aja gitu ya. Tapi kalau dibilang yang sampai kayak jadi aktivis sih enggak gitu Kak. Nggak. Aku lebih suka ngoprek sih, ibaratnya bahasanya gitu ya. Kayak aku suka banget kayak dari kecil SMP SMA gitu kayak ngebuat barang-barang teknik gitu. Oh gitu. Jadi waktu Kayak itu- bikin-bikin gitu, bikin-bikin barang sendiri. Iya, jadi dulu ya ikut ya dulu buat drone apa segala macem ya ikut lombanya gitu dan dulu ya di ITB kan ada tim drone ya aku waktu itu ngebuat ya salah satu timnya lah gitu ya. Iya, Sampai iya, di tingkat akhir tuh aku ketuanya gitu. Wow. Jadi waktu itu ya aku lebih suka ngebuat ini sih barang-barang yang teknik itu gitu. Iya, iya, iya. Sampai sekarang sih sebetulnya kalau bisa dibilang hobiku begitu gitu. Cuman kalau sekarang Sabtu Minggu kebanyakan udah pusing kerjaan gitu ya udah lebih banyak Tidur, nyantai aja gitu. istirahat. Iya, iya, iya. Jadi dulu sempat ikutan lomba-lomba bikin drone. Suka Kayak kompetisi drone gitu. sempat waktu itu waktu itu sempat ITB nge-host ininya World lombanya. tournament ya? World set. Enggak, waktu itu national. yang ngadain Menristek Dikti waktu itu. Sekarang masih Menristek Dikti nggak? Oh, Kemendikbud ya, beda ya. Pabrian kebetulan Pabrian ya, ya. Bukan Kemendikbud sih, Kementerian Pendidikan Tinggi Iya. dan Riset ya kalau nggak salah. Kalau dulu kan masih digabung ya kan, Menristek Dikti ya. Kayak gitu. Oh, bikin drone Bikin drone. bisa terbang. Bisa lah Kak. Iyalah. pasti. Terus digunakan buat apa? Nah dulu tuh, Waktu itu? dulu tuh banyak ininya kontesnya waktu itu. Jadi ada yang waktu itu buat mademin api, jadi kayak robot. Iya. Jadi kayak kita. Firefighters ya jatuhnya. Jadi waktu itu ya ini ya oktokopter gitu, dia Iya, kita iya, pakai buat untuk mematikan api kayak gitu. Ada yang kontesnya untuk mapping. Oh, ada beberapa. GIS. Iya, Aku lupa deh, ada beberapa. Yang aku paling suka itu yang untuk ini, yang untuk apa namanya, yang racing. Duh. Kayak Racing. Tamiya ya? Iya benar. Dulu sampai aku tingkat akhir drone-nya ITB itu paling cepat. Iya. Itu kamu buat sendiri maksudnya? Ya sama bareng-bareng Sama lah kayaknya. barang-barang maksudnya untuk cepet-cepetan racing gitu? Iya benar. Dulu jauh banget sampai benar-benar jauh banget Kak. Bedanya tuh sampai double digit untuk ITB doang gitu ya. Wow. Detiknya itu. Tuh kalau racing jangan sampai jadi war. Maksudnya buat drone war tuh. Drone war gitu ya. Kayaknya Tambahin jatuhnya drone war. senjata, abis itu. Oke. Iya. Pip, gak boleh. Gak bercanda. Iya. Oke. Nah, tadi itu kita udah ngobrolin tentang diri kamu ITB dan value-value yang kamu udah dapetin gitu ya selama kamu kuliah dan mantep banget ya, bener paling kepake. Integritas sama Betul sih. tadi itu apa namanya? Lupa deh aku. Integritas sama apa ya tadi kamu ngomong social capacity. Lupa ya udah pokoknya integritas itu. Nah itu yang ngebuat kamu akhirnya jadi ngebentuk sebuah tim ini. Awalnya kamu sendiri ya atau Awalnya. gimana tuh buat si Power Brain? Ya awalnya bener sih dari sendiri sebetulnya. Dari sendiri. Dari sendiri sebetulnya sih. Ya waktu itu ada beberapa yang mungkin jatuhnya kayak freelance dan nggak dibayar juga gitu kan. Iya, Dulu kan nggak punya duit ya. Iya. Jadi maksudnya ya sama temen Partnership aja gitu. gitu. Maksudnya ngebuat. Emang dari dulu kan hobinya gitu ya kayak ngebuat. Jadi dulu masih belum ngerti bisnis Kak. Iya. Value chain, supply chain kayak gitu nggak ngerti ya dulu ya. Jadi maksudnya melihat gitu kayak kita bisa melakukan segalanya dulu. Iya. Jadi kayak kita melihat kita bisa melakukan segalanya, kita bisa lawan Cina, US gitu ya. Udah kita buat alatnya gitu kan, pengen gitu ya. Betul. Mulai dari awalnya energy audit, habis itu kita buat sistem automation sendiri gitu kan. Sampai ya later on ya kita belajar gitu kan. Iya, Oke, iya, ini iya. gimana cara kita generate revenue, apa yang dibutuhkan klien, habis itu kita gimana memposisikan diri gitu ya. Iya, supaya kita bisa menambah added value dan again balik lagi mendapatkan revenue kan ujungnya kan. Iya betul. Dan growing sustainably kayak gitu. Iya. Nah, iya benar. Seingat aku, Power Brain itu dulunya dari energy audit. Betul. Itu gara-gara apa kamu bisa dapetin tuh barang? Waktu itu gimana ceritanya tuh? Jadi sebetulnya memang aku dulu memang ngambilnya pas di Milan ya kayak pas aku kan habis dari ITB aku ngambil S2-nya Green Power gitu ya. Nah dari Green Power itu aku melihat ada beberapa yang potensi kan ya sambil kita belajar gitu di dunia energi transisi yang paling potensial itu apa gitu. Memang yang potensial itu sebetulnya di
solar panel dan juga baterai, itu the next big thing-nya sebetulnya di situ. Battery energy storage system gitu Iya, ya. betul. Cuman di tahun 2017, 18, 19 ya ketika aku sekolah dulu, itu aku melihat adopsi untuk solar panel dan baterai ini, aku pikir dulu itu masih agak lama gitu. Di Indonesia ya? Iya, di luar pun harganya masih premium dulu. Oke. Makanya ada konsep dulu kan green premium kan. Iya betul. Sekarang kalau menurutku green premium itu sudah hampir tidak relevan, hampir ya. Iya. Karena kebanyakan sudah bisa malah cost saving kayak gitu. Iya. Dulu kan masih lebih mahal gitu tahun 2019 ketika aku sekolah gitu ya. Jadi aku pikir adopsi untuk yang the next big thing-nya ini di battery dan juga PV. Kenapa aku sebut the next big thing? Karena itu modular Kak. Dan instalasinya itu cepet banget. Oh gitu. Jadi modular tuh bisa lepas pasang, bisa ditaruh di mana-mana gitu maksudnya. Iya, sangat mudah gitu ya. Dan kalau kita bilang juga efisiensinya cukup tinggi gitu. Oke. Ya meskipun 20% gitu ya, tapi kalau misalkan kita convert gitu ya Kak, kayak yang misalkan kita bicara biomass gitu. Biomass kan ujungnya pasti fotosintesis kan. Betul. Fotosintesis ya kita tahu efisiensinya itu kan 0, berapa% gitu ya. Untuk kayak matahari jadi tumbuhan yang hidrokarbon di situ, habis itu diubah jadi energi panas pakai Rankine cycle, diubah ujungnya listrik gitu kan. Itu kan poin berapa persen gitu. Nah ini energi matahari yang paling powerful lah ya di bumi. Di bumi kita ini bisa dikonvert langsung oleh solar panel dengan efisiensi 20% gitu. Menurutku itu tinggi sekali sih. Dan potentially makin besar juga ke depannya gitu. Cuman ya dulu harganya masih mahal per kWh-nya, persatuan energinya gitu. Jadi waktu itu tebakanku adopsi masih agak lama, makanya aku melihat energy saving atau energy efficiency yang pertama nih. Iya, lebih mudah untuk diaplikasikan di Indonesia gitu. Yang tadi kata mau entry barrier-nya pasti lebih rendah gitu ya. Betul. Jadi aku cobain dulu karena di dunia ini ya kayak di dunia energi, khususnya energy management nih gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk melakukan energy saving? Sebetulnya awalnya itu bukan masang solar panel dulu. Tapi kita squeeze dulu pemakaian yang jadi wastage gitu Kak. Yang jadi yang terbuang apa itu yang dikurangi dulu gitu. Betul, itu udah paling lowest hanging fruit. Betul. Kayak matiin lampu ya kan, matiin AC. Matiin AC, itu AC di sana tuh bisa dimatiin kan. Itu low hanging fruitnya betul di situ. Jadi sebetulnya yang bisa dimulai yang lebih murah itu dulu harusnya. Baru ketika ini semua udah tidak ada gitu ya, kita masih mencari potensi untuk energy saving gitu, kita bisa convert primary energinya yang tadinya kita pakai source-nya itu dari grid gitu, dari PLN ke yang lebih murah gitu ya. Salah satunya potensi solar panel kayak gitu. Jadi sebetulnya secara konsep energy management cara berpikir seperti itu. Tapi aplikasinya orang lebih tertarik justru ke solar panel saat ini gitu ya. Kayak melihat karena mungkin tebakanku ya, karena orang melihat ini obvious gitu ya. Betul, dipasang di atap kan, bahkan kalau kakak lihat sendiri di Google Maps gitu ya, langsung kan kelihatan ada ladang-ladang pertanian yang udah di-convert, agriculture, agrivoltaik namanya ya kan. Ini pabrik lu udah pakai, green nih pabriknya gitu kan. Jadi bagus juga buat branding dia ya sebagai industri yang green dan lain sebagainya macamnya. Salah satu M-nya ke sana juga sih. Selain ya tetap nggak muluk-muluk, pasti tujuan utamanya buat saving. Secara counting ya. Iya. Sebelum kita ngomongin cost savingnya dan lain sebagainya macamnya, kita minum dulu aja yuk. Aus banget deh. Kamu mau minum? Nggak ada apa-apa, ini air putih aja, bukan gitu. Kopi yang dari sponsor atau bukan. Nah, selanjutnya nih, aku mau tanya, waktu dulu gimana awal kamu ngebentuk Power Brain? Kayaknya kamu pernah dapat pendanaan atau menang kayak championship atau accelerator inkubator gitu dari Mas Zaki. Mas Zaki. Bukalapak kan, alumni ITB juga. Nah, boleh ceritain gak sih gimana tuh kamu pitch and then memenangkan accelerator itu nih? Betul. Buat adik-adik kelas kita atau teman-teman yang lagi bangun startup nih. Ya, nah sebetulnya kalau misalkan bicara ke teman-teman yang mau bangun perusahaan ya kayak. Kalau aku lebih suka nyebutnya perusahaan gitu ya. Perusahaan, betul. Karena kalau mazhabku perusahaan harus untung gitu. Iya, mazhabku nih ya. Jadi ya perusahaan harus untung meskipun growth-nya ditekan tinggi gitu. Jadi ya dulu masih melihat gitu ya fundraising apa segala macam itu keren gitu kan, banyak yang melihat gitu.
Jadi ya dulu pasti di awal gitu kita nyoba gitu ya ikut berbagai macam Fundraise, event apa ya. segala macam gitu, coba nge-pitch dan sangat membantu sih sebetulnya gitu karena kan dari backgroundku sendiri ya capital, access to capital itu kan sangat sedikit ya kalau Iya, dari aku sendiri dan keluargaku gitu. Jadi kebanyakan memang capital itu ya dari partner gitu ya. Sekarang dari yang terakhir sebetulnya dari Mazaki memang tahun 2021 gitu. 2021 baru-baru nih ya. Ya, 2021. 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu. Nah, cuma later on sebetulnya kebanyakan capital itu ya dari ini sih return earning. Karena kita growing sustainably, nggak bagi dividen gitu. Iya. Jadi ya hidup gitu-gitu aja. Nggak bagi dividen, kita return earning ya. Jadi kan kekumpul kan modalnya gitu. Dan itu sebetulnya aku suggest sih sama teman-teman yang mau bangun bisnis gitu ya. Kita lihat bisnis modelnya itu jangan selamanya kita pikir gitu harus fundraise apa segala macam gitu. Tapi cari bisnis model yang sustainable. Ya mungkin nggak selamanya mimpinya itu bisa diaplikasikan langsung semua di awal gitu. Kita bisa berjenjang gitu kan. Cuman itu menurutku lebih sehat ya secara company. Sustainably kita kan mainnya long game kan. Kayak gitu. Bener tuh. Sebenarnya bisnis itu kalau bisa seumur hidup ya jatuhnya ya. Maksudnya gitu ya. sehingga kita Bener harus sih. carinya yang kayak bener kata kamu yang kayak sustainable, naiknya juga slowly, tapi yang penting ya terus untung gitu ya. Gitu. Return earning yang tadi kamu bilang gitu ya. Daripada kita fundraise gitu ya. Iya. Dan pasti investor juga kalau misalkan ngelihat dia pengen chip in gitu ya ke perusahaan, pasti kan pengen invest ke founder yang nggak mau exit kan. Karena kalau founder yang nggak mau exit berarti kan dia beli sama perusahaannya ya seumur hidup gitu kan. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya deh. Powerbrain itu kan dikenal sebagai perusahaan teknologi yang inovasi tadi untuk microgrids, buat pabrik-pabrik. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana awal mula kamu penetrasi pasar-pasar itu? Oke. Mungkin aku ini dulu kayak apa menjelaskan kalau di solar panel itu ada yang namanya on grid, ada hybrid, habis itu juga tadi ada yang apa namanya microgrid kayak gitu. Nah, yang microgrid biasanya itu di tempat-tempat yang nggak terhubung sama PLN gitu. Nah, kebetulan kalau yang aku kerjakan tuh banyak kan di industri. Nah, itu kebanyakan hampir semuanya on grid sih. Jadi hampir semua project kita itu project-projectnya on grid gitu. Kebanyakan project kita. Nah, kita kalau cerita dari awalnya gitu ya kayak. Jadi memang sebetulnya dari awal visi company-nya itu kita pengen membuat perusahaan regional company ya di bidang energi sebetulnya sih. Cuman kan kita bisa sadar diri ya namanya energy company itu kan capital intensive business ya. Betul. Kalau kita buat software based company itu kan lebih banyak OPEX. Tapi kalau energy company itu kan CAPEX dan kita own asset kayak gitu. Habis ntar kita ngitung IRR-nya berapa, payback segala macam kayak gitu kan. Jadi secara growth dan secara margin itu lebih kecil mungkin dibandingkan yang software base gitu, tapi ya SAS. tapi lebih terukur gitu ya. Dan kalau aku bilang juga mungkin lebih safe ya karena kan asset base gitu. Itu tipikal energy company begitu. Jadi dulu ketika awal mulai bisnis ya network nggak punya gitu, capital juga terbatas kayak gitu kan. Ya jadi kita mulainya dari ya bangunan-bangunan kecil gitu. Kita dari ini ya apa namanya consulting untuk di bangunan kecil. Habis itu kita juga masang sistem kontrol di perusahaan kecil gitu ya. Kita coba modalin sendiri segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya kita coba shift gitu ya, kita ke pabrik-pabrik ya lah. Kita juga jadi kontraktor juga gitu Kak. Kita masang gitu solar panel. Kalau kita di industri kami nyebutnya EPC gitu ya. Apa tuh kepanjangannya? Engineering, procurement dan construction gitu. Jadi ya kita melakukan dari desain sampai nanti O&M gitu kita handle gitu ya untuk banyak solar panel gitu. Dan ya mulai tahun ini kita mulai shift ke yang namanya energy company karena kita invest gitu ya into energy efficiency asset gitu. Ke aset-aset yang kita bisa ya utility scale gitu utility aset gitu. Jadi nanti rencananya ke depannya kamu mau punya ibaratnya solar panel itu kan dulunya ini kamu cuman kasih service construction, terus planningnya dan lain sebagainya macamnya sama ibaratnya kayak di pemeliharaannya, operation dan pemeliharaannya. Nah kalau sekarang nih itu barang jadi punya kamu. Iya betul. Your inventory gitu ya. Ya betul masuk ke aset kita gitu ya dan masuk ke aset ya. Kami
Cuman kita lebih fokusnya ke arah aset-aset yang energi efisiensi sih. Karena kita melihat sebetulnya playernya itu tidak terlalu banyak gitu, karena memang entry barrier-nya itu lebih tinggi dibandingkan solar panel. Kalau solar panel sekarang itu ya kalau bisa dibilang semuanya ada, semua orang mau ya, masuk jualan lah ibaratnya. Betul, karena ease of installation-nya itu Kak. Kita install itu kayak within 6 months bisa selesai gitu. Kalau kita bicara steam cycle gitu ya, steam turbine untuk di PLTU itu kan kita bisa bertahun-tahun kan masangnya kan, dari kita desain sampai construction itu kan bisa bertahun-tahun gitu kan. Bahkan hydro power aja yang kita bisa bilang itu tidak sulit gitu ya, bisa 2 tahun gitu kan. Dari awal kita masang sensornya aja harus tahun gitu. Kalau solar panel itu sangat cepat gitu Kak ininya, prosesnya gitu. Kita construction aja paling lama sekitar 6 bulan itu udah sekitar kapasitas 5 mega gitu ya di pabrik. Jadi ya ease of installation ini sebetulnya sih yang membantu adoption ini bisa cukup masif gitu. Kencang, iya. Nah, boleh jelasin nggak 5 megawatt itu berarti kira-kira skalanya sebesar apa? Sebesar lapangan kah atau 2 kali lapangan lah nih biar teman-teman secara umum tahu nih gitu. Rule of thumb-nya itu biasanya 5 mega itu untuk tagihan pabrik yang sebulannya 5 miliar. 5 megawatt tuh untuk tagihan pabrik 5 miliar. Jadi 5 megawatt offset 5 miliar itu ya tadi ya? Ya mungkin per bulannya bisa mengurangi sekitar jadi berapa? 400 sampai 600 juta kayak gitu. Dan kalau luar ini luasannya ya itu kisaran sekitar 5 hektar lah di atapnya itu. Iya. Rule of thumb-nya gitu sih. Iya. Pabrik-pabrik biasanya berapa hektar toh? Banyak kan kalau banyak kan kalau pabrik-pabrik besar multinasional gitu mah besar-besar Kak. Besar-besar. Banyak sih pabrik, cuman on average gitu ya. Yang kita pasang rata-rata ya bisa 1 mega, 2 mega gitu. Yang di bawah itu 500 juga itu ada gitu. Itu kan setengah hektar gitu ya. Setengah hektar ya. Rata-rata yang kamu pasang tuh 1 mega sampai 2 mega. Iya, rata-rata begitu. Berarti itu akan memberikan mereka istilahnya kalau bahasa awamnya adalah hemat 200 juta. Ya, gituan betul. 300 juta sebulan, gitu ya sebulan ya. Wow, buat pabrik itu jadi bisa jadi gaji berapa itu ya? Gaji berapa direktur orang? Satu. Iya, gaji direktur satu atau gaji satu divisi gitu ya. Wah, iya itu cuan sih. Makanya udah cuan abis gitu dia juga ada branding renewable-nya juga ya. Itu sih. Betul. Kalau aku lihat sih di Indonesia masih pragmatis ya. Jadi kebanyakan pabrik mereka melihat ya udah mereka cost savingnya berapa gitu. Cuman ya lumayan banyak juga yang sekarang melihat ini kita ada ekspor barang keluar gitu, luar negeri ya. Nah mereka butuh branding barangnya. Kalau perusahaannya ini udah green ya mereka kan pasti harus foto tuh kan pabriknya gitu. Iya. Nah tadi kan kamu sempat mention tuh kalau ke depannya tuh kamu pengennya engage udah bukan solar lagi nih. Tapi mungkin something new. Something new apa sih? Bisa di-spill nggak? Spill the tea atau nggak boleh karena ini belum? Boleh dong Kak. Kan nggak ada. Ya sebetulnya kalau aku bilang nggak ada yang rocket science sebetulnya sih ya di bisnis. Jadi maksudnya idea itu kan sebetulnya free kan for all. Eksekusinya matters kan. Betul. Ya sebetulnya kalau yang kita akan lakukan gitu ya dalam setahun 2 tahun ke depan kita bakal berfokus mulai ke arah yang energy service company ini sih. Jadi kita invest into energy efficiency asset gitu. Kita melihat di sini potensi secara ini ya economic viability-nya, economic performance-nya itu much better ya compared to PV PV developer business ya. Jadi kita melihat manufacture doang gitu ya. Iya, nah itu jadi kita ada 3 sebetulnya yang sudah kita rangkum. Yang paling menarik sebetulnya di heat pump ya. Jadi industrial heat pump. Jadi ini kita mengganti source of heat panas thermal di pabrik. Itu yang kita electrified kayak gitu. Yang tadinya mungkin source of-nya itu coming from gas, coal, atau diesel gitu ya. Itu kita convert into electricity. Nah itu harganya sangat murah sih. Kita bisa saving bukan lagi 10-20% Kak, 60% kita bisa saving. Karena teknologinya itu sangat menarik sebetulnya sih. Oke. Nah dan ini ya, nah kebetulan lakinya mungkin garis tangan mungkin ya. Dulu profesorku di Milan itu yang ngebuat perusahaan yang sekarang aku kerja sama sekarang ini ya, kita develop klien di sini gitu. Nah perusahaannya itu di acquire sama Mitsubishi dari Jepang gitu. Itu hoki banget sih. Hoki banget. Iya, jadi ya mungkin ya sekarang kita lagi develop itu sih, ada beberapa project gitu ya. Jadi untuk kita nyebutnya heating as a service gitu. Jadi kita convert heat from
hydrocarbon source gitu ke electricity. Nah itu kita bisa saving tadi sih sekitar 60% gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk aku kasih ilustrasi yang lebih gampang ya, nih correct me if I'm wrong. Jadi pabrik-pabrik itu kan ada ngeluarin kalor kan, Betul. ngeluarin panas. Nah itu yang nanti kamu ambil kan, buat jadi kamu ganti, jadi kamu generate jadi listrik buat si pabrik itu sendiri. Betul. Sehingga pabriknya itu tadi udah pakai solar panel lebih hemat. Betul. Abis gitu pabriknya juga jadinya lebih hemat juga nih karena dia udah sesuatu yang dia buang circular kan, jadinya masuk lagi ke energinya dia. Ya heat recovery gitu namanya. Iya, namanya heat recovery. Iya. Jadi kamu akan tap in ke heat recovery. Betul, itu heat recovery itu yang kedua sebetulnya. Jadi kita memang mengarah untuk menggunakan organic rankine cycle gitu tadi ya. Kita absorb energi-energi yang di low temperature. Oh, oke. Jadi sebelumnya di low temperature heat ini dibiarkan menguap ke udara. Iya. Karena sangat mahal ya untuk meng-recover energi di low temperature ini gitu. Iya. Jadi banyakan manufacturer segala macam mereka memilih ya udah dibuang saja energinya ini gitu. Saat ini ya. Saat ini. Dan itu hampir semua pabrik Pak di Indonesia itu dibuang saja begitu. Benar, itu kan buang duit sebetulnya kan. Buang duit udah gitu Kerawang juga jadi panas tuh ya kan. Buang duit. Dan yang menariknya juga kalau ada tungku pembakaran yang cukup tinggi ya, yang furnace itu contoh kayak untuk alumina itu kan di angka 600 derajat atau steel gitu. ya, yang di prosesnya itu kayak 1600. Ya, ini buat pabrik-pabrik motor nih, auto parts nih biasanya ya. Betul, smelter kayak gitu. Ya. Itu kan sangat-sangat tinggi kan proses untuk ininya ya, proses untuk liquidate metalnya itu kan. Iya, betul. Nah, panasnya itu karena secara peraturan KLHK itu tidak boleh mendischarge temperatur sebegitu panas ya ke udara, ke environment. Iya, betul. Akhirnya diapain sama dia? Diproses jadi didinginkan. Didinginin pakai argon enggak? Di kondensnya juga pakai mesinnya pakai karbon. Didinginin pakai argon gitu Kak. Oh, pakai argon namanya. Pakai argon gitu ya. Itu kan buang itu bakar duit kan. Iya, betul. Dia beli lagi dia cari argon ya. Betul. Buat ngedinginin ya. Iya. Dan menggunakan teknologi ini itu ada potensi sebetulnya kita nggak usah kita pakai ini Kak pendinginan, jadi langsung kita recycle aja, convert gitu. Ya. Circularity banget nih. Iya, semuanya. Ini pabrik-pabrik bisa-bisa jangan-jangan kalau bayar listrik udah tinggal kayak udah makin kecil lagi nih ya. Betul. Itu sih aim-nya ke sana ya. Aim-nya ke sana ya. Aim-nya ke sana. Jadi memang salah satu teknologi yang salah satunya nanti membantu untuk ini ya. Limiting global temperature rise itu ya. Itu salah satu industrial heat pump dan ORC ini sih. Itu mantep banget. Mudah-mudahan kamu berhasil ya buat yang itu ya. Soalnya itu udah bisa ini bisa sebuah inovasi yang ya benar-benar udah offsetting semua karbon banget nih ya kan. Aku mau ada dua hal yang mau aku tapin, yaitu satu teknologinya, rantai pasoknya, yang kedua itu permit and regulatory-nya gitu. Coba kita masuk dulu ke rantai pasok ya. Coba ini kan kamu kan kalau dulu yang tadi zamannya Presiden Joko Widodo mungkin dibutuhkan TKDN gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah ada insentif untuk TKDN agak lebih lenient gitu ya. Nah, itu aku boleh tahu dong komponen-komponen dari major projects kamu atau project-project kamu atau tadi yang si heat recovery-nya itu mostly berapa persen yang dari Indonesia? Mungkin kalau kita bisa bilang ya untuk major komponennya ya, yang paling vitalnya tetap dari luar pasti kan. Cuman karena kita negaranya boleh spill? Kalau untuk yang solar panel dan baterai itu pasti China Pak. Baik. Kayak kita udah nggak ada yang bisa compete lah. Speaking about renewable energy, bahkan wind sekarang gitu ya. Cina sekarang udah leading sih dibandingkan Western teknologi gitu. Jadi kalau kayak solar PV, batteries itu China udah mereka punya pioneer lead di situ. Dan dia pionirnya juga dan lain sebagainya macamnya ya. Betul. Cuman karena kita kalau secara TKDN as a whole gitu ya, karena kita engineeringnya dari in-house Indonesia ya. Habis itu kita juga untuk membeli beberapa material yang mungkin ya kayak strukturnya apa segala macam, aluminiumnya, kabel gitu kita lokal ya. Mungkin di angka 30-40% lah itu. 40% lokal. 40%, atau bahkan udah mungkin lebih ya. Nggak pernah ngitung sih jujur. Tapi ya harusnya udah between 40 to 60% udah lokal sih ini. Kalau aku hitung nih, kalau kayak tadi solar panel dan inverter ini sih yang dari luar ya. Dan yang lainnya itu bener sih ini contribute towards 40
35 to 40% sih. Berarti ya baik, udah di baik. atas 50% berarti Kak. Mantap. Nah, Ah, kalau emang manufacturing, tadi kan kamu bilang ya ini semua untuk solar panel dan lain sebagainya macamnya itu banyaknya di Cina gitu. Tapi kalau yang heat converter kemungkinan kalau benar. kabel gimana tuh? Nah ini kan kalau yang untuk ini Kak, nah ini aku melihat sebetulnya ada potensi untuk negara ya di Indonesia itu mungkin ada perusahaan yang tertarik untuk masuk ke dunia heat recovery dan eventually membuat alatnya gitu ya. Iya. Ada potensi karena yang sekarang ini punya intellectual right-nya itu Western technology sebetulnya ya. Oke. Karena ini kan kita bicara turbo machinery ya. Ini Iya, sebetulnya betul. teknologi lama sebetulnya. Jadi ya udah cukup thermodynamics ilmu terkait Ilmu thermodynamics kuno kan lah udah ya, lama ya. ilmu udah dari zaman. lama. Iya. Nah jadi yang nguasain sebetulnya Barat, Eropa sama Jepang sebetulnya yang menguasai gitu. Nah cuman kan aku lihat di sini karena di sana labornya itu mahal ya. Kita bisa punya kesempatan untuk buat alat yang cocok untuk market Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif gitu. Dan itu di ASEAN ya, itu udah ada yang melakukan Kak. Jadi Negara mana tuh kalau boleh tahu? di Malai. Oh, Malaysia. Malai dan Oke. dan menariknya Kak, yang ngebuat alatnya ini, yang ngebuat heat pump. Iya. Yang ngebuat heat pump ini bukan teknologi rocket science kayak jangan bayangin kayak aneh-aneh gitu, ini kayak AC gitu. Oke. Kayak AC. Jadi sebetulnya teknologi lama. Iya. Nah, yang ngebuat heat pump, industrial heat pump di Malai ini orangnya nggak kuliah Kak. Wow. Jadi dia belajar dari buku gitu. Dan aku lumayan surprise juga sih. Keren banget dia. Iya, jadi Iya. ya jadi kita ya beberapa kali project bareng Jadi gitu. sebenarnya ini proven ya bahwa it's not ya tadi kata kamu it's not that difficult gitu. Betul. Untuk sampai mungkin juga capitalnya nggak segede-gede gitu juga atau gimana tuh? Lumayan sih ya, kalau Lumayan, capital tapi- lumayan. Dia kebetulan punya partner ya. Dia dicipin ada ininya lumayan bagus ya. Oke, baik. Partnernya. Tapi ya kalau bisa dibilang orang Indonesia punya chance gitu ya, Iya, buat iya, kita iya. untuk masuk ke ekosistem sana gitu. Nah, ini ITB harus facilitate nih Harus sebenarnya nih this technology nih bahwa sebenarnya ada nih bisa di tap in kemudian bisa kita scale up Betul. tuh. Kalau misalnya ada investment gitu ya, ketok Astra gitu ya. Betul. Ketok Iya. Pertamina gitu ya Betul. misalnya ya. Ada investment Bener nggak? kayak gini. Betul. Apalagi nih yang mau kamu spill nih? Aku mau cerita aja sebetulnya. Iya. Aku tuh 3 minggu yang lalu baru dari ITB juga. Oh gitu. Baru dari ITB juga. Main aja sebetulnya sih. Waktu itu ada beberapa meeting di Bandung. Iya. Main ke ITB. Kebetulan waktu itu ketemu beberapa temen lah gitu ya di ITB. Iya. Nah waktu itu aku minta dianterin ke labnya mesin gitu. Nah itu di lab mesin itu ada yang ngebuat alat tadi itu ya, yang ORC atau apa begitu. Dan aku ngeliat ya dia udah running. Udah running Ya ini bukan anak doktoralnya. Doktoral ya? ITB ya. Wah Abang dah semangat Abang dah nih langsung aja ngobrol sama ini nih biar bisa jangan-jangan di Collab match nanti nih. ya, bener sih. Collabs nih made in Indonesia. Kamu tuh yang chip in ke dia tuh nanti tuh. Nih Abang dah udah saya suruh dia invest. Nah oke, lanjut Menarik lagi sih. ya. Itu menarik lagi. Menarik banget Nah tapi kalau emang aku coba obrolin tadi kan kamu udah ngomong nih. While kita tadi udah ngobrolin kualitasnya manufacturing Indonesia sama Cina itu bedanya kayak gimana sih, boleh jelasin nggak sih hard truth-nya? Oke. Kalau misalkan dibilang ininya kayak mungkin dilihat dari culture-nya dulu gitu Iya, kan, orang Indonesia sama orang China gitu. Kebetulan aku melihat sendiri gitu. Iya. Kayak di industri solar panel nih kayak Iya, kita bicara yang scale-nya itu grid scale. Jadi yang kapasitasnya itu 20 mega and up ya. Itu hampir semuanya mengerjakan itu EPC kontraktor dari Cina. Iya. Dan itu labornya pun labor Cina. Waduh. Labornya labor Cina. Jadi benar-benar warga negara Cina gitu. Iya, Nggak bisa ngomong Indonesia gitu. Karena memang ada keterampilan tertentu ya yang ini atau sebenarnya orang Indonesia bisa Sebetulnya aja. enggak, Kak. Oh, Sebetulnya enggak, orang sini bisa. Cuman yang aku lihat ya, di sini memang yang aku lihat dari work ethics-nya itu dari mereka aku bisa acungin jempol sih. Iya. Mereka kerja dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Oke. Dengan bayaran ya dibandingkan dengan yang tenaga kerja lokal ya.
mereka berani dibayar lebih murah gitu Kak. Dan kalau misalkan Indonesia punya work ethic yang sebegitunya, aku yakin kita bisa compete sih. Tapi kasihan lah kalau kayak gitu. Saya Kerja rodi jadinya. betul, itu saya tidak advocate. Mungkin kalau di Cina ada kondisi tertentu yang dan mereka kompetisinya kenceng banget kan. Jadinya kayak gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya mungkin Indonesia kita harus cari yang kayak winningnya aja kali ya. Maksudnya orang Indonesia lebih ramah atau lebih jujur atau lebih hospitality berarti ya. Iya, hospitality dan lain sebagainya macamnya yang mungkin bisa winning. Tapi anyway tadi benar banget, that's a valid point ya. Kalau memang ternyata di Cina masih lebih winning beberapa variabel ya. Untuk yang ini ya kayak untuk yang sisi low technicalnya ya. Jadi yang bagian yang tidak terlalu sulitnya mereka sulit sih untuk di touch gitu. Cuman untuk yang sisi engineeringnya yang lumayan banyak added value-nya ya, yang banyak technical knowledge yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugasnya. Itu sebetulnya kita bisa dibilang mungkin lebih baik gitu ya. Ya di sana juga pasti engineer Cina juga banyak yang bagus gitu. Cuman kebetulan yang kita pernah bicara segala macam gitu, engineer di Indonesia itu lebih bagus gitu. Jadi ya shortly speaking engineer kita nggak kalah gitu. Nah mungkin itu challenge-nya ya. Bagaimana mungkin Indonesia kita buat ekosistemnya kita tambah value add supaya orang yang punya knowledge ya tadi value add-nya di STEM apa segala macam mereka bisa punya lebih banyak orang yang bisa menguasai ilmu-ilmu yang punya value add itu kayak karena kita bisa compete gitu. Lawan engineer dari luar gitu kita bisa compete gitu. Nah, cuman kalau kita bicara masalah capital apa segala macam itu yang mungkin kita masih jauh ya, lagging behind gitu ya. Karena capital di sini itu mahal. Habis itu banyak yang tidak berani ngambil resiko gitu kan. Betul banget. Itu yang mungkin kita agak a bit lagging behind gitu ya dari segi situ ya. Memang kalau untuk masalah resiko dan capital itu butuh federal insentif ya. Mungkin pemerintah nih juga harus ngasih insentif kredit kalau misalnya ada sesuatu kenapa-napa sama resiko-resiko bisnis tapi bisnis yang inovatif gitu. Kayak gini misalnya di industri kemudian tiba-tiba ada kenapa-napa dia jadi agak-agak lagging gitu dari segi capitalnya dia harus ngerem. Nah itu butuh federal insentif tuh kayaknya ya. Mungkin kali ya. Kamu nanti bisa jadi salah satu percontohan nih pilot nih. Benar. Kalau aku buat yang sisi R&D gitu ya. Aku berani buang duit juga. Wah mantep tuh. Iya. Salah satu cita-citaku juga aku sebetulnya pengen buat kayak research center gitu sih. Waduh, ya di perusahaanku keren. gitu nanti ya. Cita-cita gitu ya. Iya betul. Jadi ya perusahaanku nanti ya tim R&D-nya kita coba expand gitu. Jadi kita punya tim yang cukup gitu karena hobi sih jatuhnya gitu ya. Iya betul. Jadi willing gitu untuk mengeluarkan duit gitu untuk ke sana gitu. Iya. Lagian kan kamu sebagai business owner gitu ya, kamu mungkin memahami ya betapa pentingnya evidence base gitu kan when you decide something gitu kan. Tuh pernah nggak sih, nih jadi balik lagi ngomongin entrepreneurs nih, pernah nggak sih kamu akhirnya decide something yang tanpa evidence based, contohnya ngalor ngidul lagi bisnisnya kemana-mana gitu? Nah itu kalau aku kan membangun bisnisnya kan learn by doing kayak. Iya. Jadi sampai sekarang pun ya banyak bisa dibilang tidak tahu apakah keputusan ini yang terbaik atau tidak gitu kan. Jadi ya tetap sih pasti kan berkonsultasi kan ya sama partner bisnis sama shareholders kayak gitu ya untuk mendapatkan outcome yang lebih baik gitu ya. Jadi ya tadi pasti kan kalau misalkan kita bilang evidence based gitu ya di posisi sekarang pun ya banyak keputusan yang kita ambil itu ya yang kita ambil mungkin secara resiko dan mitigasinya itu masih terukur gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi ya memang banyak sih, cukup banyak yang kita ambil keputusan-keputusan tanpa evidence based gitu ya. Agak subjektif gitu ya, tapi tetap terukur gitu ya. Betul ya, masih masih bisa dikuantify gitu ya resikonya ya. Masih terukur. Nah, ngomongin itu tadi udah selesai kita ngobrolin tentang teknologi. Sekarang aku pengen tahu nih bahwa bisnis kamu itu kan sebenarnya ngebantu adanya carbon reduction, ya kan? Nah, gimana tuh pabrik-pabrik itu dia dengan adanya kondisi dia mengurangi karbon kayak gitu, dia bisa jadikan sebuah kredit kah atau apa? Betul. Bisa gimana tuh? Betul. Nah itu jadi sebetulnya salah satu keuntungannya
kita melakukan proses energy saving ini kayak, Iya. terutama untuk yang solar panel, karena Iya. untuk solar panel ini lebih mudah mengkuantifikasinya gitu, sangat mudah. Listrik yang mengalir arusnya itu berapa, Iya. kan bisa kita hitung energinya berapa kan dari Betul, situ betul. kan. Maksudnya jadi offsetnya berapa udah langsung kehitung ya. Oh biasanya Betul. kita pakai listrik sekian, sekarang jadi cuma jadi 80%. Meaning Betul. kita save up atau nurunin karbon cuma 20% gitu Betul. kan. Ha-ha. Nah terus? Jadi nah itu setiap pengurangannya itu kita bisa di off take ya, bisa dibeli listrik yang dari pembangkit bersih itu untuk pabrik-pabrik yang membutuhkan gitu. Lucunya yang berani meng off take saat ini ya, Iya. sektor private-nya itu dari luar justru Kak. Iya. Dari luar. Dan lucunya lagi yang Negara membeli, mana tuh? sebetulnya asal company-nya itu running-nya di Singapura, Iya, tapi iya. headquarter-nya sebetulnya di Eropa, Belanda kayak gitu ya. Cuman lucunya lagi dia beli dari perusahaan Indonesia, jualnya juga ke perusahaan Indonesia juga gitu. Waduh, iya. Tapi mungkin mereka menjualnya ke multinational company yang Operating here. mungkin betul, Iya, mereka iya, jadi iya. udah punya akses dan mereka berani membeli di muka gitu kan, bayar berarti kan ya. Payment semua dilakukan upfront ya, mereka berani gitu ya, Iya, karena iya, udah iya. punya networknya Iya. gitu. Dan itu bisa sih sebetulnya. Dan PLN pun dia menjual sih sebetulnya sih, Renewable Energy Certificate gitu, Iya. REC kita nyebutnya ya. Jadi itu harga listriknya bisa dibilang lebih mahal gitu dibandingkan dengan listrik yang biasa, listrik yang kita konsum sehari-hari. Nah jadi untuk pabrik atau siapapun ya, kalangan yang swasta juga boleh untuk beli gitu. Jadi mereka bisa beli dengan harga lebih mahal, tapi mereka bisa klaim listriknya ini bersih gitu. Kayak Mantap, gitu. Mantap. Wow. Oke. Berarti sebenarnya yang bisnis yang kamu bikin ini udah benar-benar udah circular ya, udah terstruktur juga bahwa you udah pioneering nih renewable energy, semuanya serba ada. Bentar lagi kamu mau jadi generator juga nih, dan kemudian kamu bantu si pabrik-pabrik ini supaya dia lebih hemat gitu. Betul. Ya kan. Nah boleh jelasin nggak sih kalau misalnya nih tantangan kedepannya kalau kamu lihat dengan kondisi global yang kayak gini, market udah gitu free market dan lain sebagainya macamnya, ada pesaing-pesaing mungkin barang-barang Cina dan lain sebagainya macamnya, itu tantangannya buat kamu tuh apa sih? To me ya kayak tetap pasti ini challenging ya kayak. Selalu ada tantangan ya, tapi aku melihat sebetulnya ada opportunity sih Kak, karena kita kan lagi dalam global shift ya, geopolitical shift. Yang tadinya itu kita mungkin dari kita kecil ya kayak arahnya itu kan globalisasi kan. Kita selalu melihat tren perdagangan dunia itu kan selalu meningkat setiap tahunnya kan, karena Cina perkembangan ekonominya itu semakin cepat kan dari tahun ke tahun ya, dulu dari kita kecil gitu. Tapi kalau aku melihat ya, karena sekarang ini arahnya sejak Trump di tahun 2016 ya kayak, lalu ada COVID di tahun 2020 yang aku baca-baca ya based on jurnal gitu, kebanyakan decision maker gitu melihat Kak. Jadi ada kelemahan gitu dari supply chain yang lama yang dulu itu tersentralisasi di East Asia ya, untuk kebanyakan produk atau ya kebanyakan equipment ya kita sebut ya China, South Korea atau Jepang gitu kan, banyakan kan di situ ya, banyakan equipment di manufacture komponen-komponen. Nah itu mulai di shifting gitu ya, dan yang aku lihat ya salah satunya yang mendapatkan keuntungan yaitu di Southeast Asia gitu. Jadi aku melihat sebetulnya ada opportunity sih di balik tadi ya, adanya challenges ya, pasti banyak kan challenges gitu. Karena ya dari segi regulasi dan sebagainya gitu kan, saat ini kalau aku lihat sih dari sisi PLN ya, untuk solar panel sudah lebih baik sebetulnya sih secara regulasi dari pemerintah Indonesia. Ketika kita ingin pasang solar panel itu diatur, dan itu menurutku sebetulnya bagus ya, meskipun ada kuotanya ditahan di limit gitu, nggak semuanya kita bisa pasang solar panel kayak gitu. Karena ketika kalau misalkan kita pasang solar panel semuanya dibuka gitu, karena harganya sangat murah ya kayak, jadi tuh orang semuanya mau untuk pasang semuanya gitu. Nah itu mengakibatkan jadinya nanti gridnya itu bisa tidak stabil, karena solar panel ini kan sangat fluktuatif. Dan itu sudah kejadian sebetulnya di Eropa, Spanyol di bulan April Mei kemarin gitu ya, dia
gridnya shutdown gitu, Iya, blackout, dan itu mengakibatkan kerugian ya kita bisa bilang mahal Iya. harganya gitu, triliunan gitu kan. Iya. Jadi ya kalau menurutku sekarang secara per meeting meskipun ya masih dibatasi gitu ya, aku lihat sebetulnya arahnya sudah lebih baik karena dulu kita ngajuin izin bisa 6 bulan setahun nggak keluar izinnya Kak. Iya. Sekarang sebulan bisa keluar gitu izinnya. Mantap. Meskipun masih ini ya kalau kuotanya tidak ada harus nunggu lagi gitu. Nah, Harus nunggu next batch gitu ya. Tapi ya better sih, much better sebetulnya sih. Nah kalau kita bicara yang tadi yang lainnya untuk yang energy efficiency, sistemnya masih belum terlalu diregulate gitu. Mungkin ketika pemerintah lebih ini lagi ya, lebih fokus lagi, lebih serius lagi dalam mengatasi masalah dekarbonisasi gitu ya. Mungkin sistem ini akan lebih menarik gitu ya di sisi private sector kayak gitu. Wah ini perlu di-advocate juga nih. Maybe it's something new juga ya. Kadang-kadang memang regulasi itu inovasi datang duluan baru regulasi. Oke, tadi itu udah asik banget. Sekarang kita mau masuk ke sesi trivia. Ya, kita mau tanya-tanya. Pertanyaan pertama, ya pokoknya tentang kamu dulu di ITB lah. Pertanyaan pertama adalah what is your favorite kantin? Nah, kantin favorit kamu di sini? Dulu aku makan seringnya di Gelap Nyawang Kak. Oh di situ, di sebelah mananya? Gelap Nyawang. Di yang deket BNI situ. Soalnya kan ada apa di situ? Ya dulu ada makanan Padang kayak gitu kan, ada warteg ya. Cari yang murah lah dulu kan Kak. Iya. Jadi nyari yang di depan sana sih sebetulnya sih. Kalau di sekitar kampus? Ada yang di GKU Barat kayak gitu makan karena kan dekat ini dekat karena dekat kamu dekat dekat sekre kan. Iya. Dulu anak ITB nongkrong sekre pasti kan. Iya betul. Nah terus dulu karena sekrenya dekat juga sama ini ya Batan dulu. Iya. Nah Batan itu ada tempat makan juga gitu. Oh iya benar kan kamu di belakang sana ya? Iya jadi antara 3 itulah biasanya kalau makan. Oh wow masih ada nggak tuh ya sekarang kantinnya? Iya benar masih ada nggak tuh ya? Soalnya ada beberapa kantin yang udah ganti tuh. Jadi jauh lebih bagus sih. Iya. Keren sih. Keren ITB udah kayak di luar negeri katanya ya. Nah yang kedua adalah pelajaran yang paling jelek nilainya. Terus nilainya apa? Paling jelek. Paling jelek. Kayaknya pas TPB kayaknya deh. Bener. Pas TPB. Aku juga. Pas TPB. Kayaknya dulu aku kimia kayaknya. Jelek. Wah, iya. Sama aku tapi kalkulus kalau aku. Kalkulus. Kamu suka kalkulus kayaknya ya? Aku dulu suka kalkulus. Iya. Oh, oke. Kimia TPB. Tapi giliran udah masuk jurusan udah liberated ya? Iya, benar. Udah asik ya? Kalau di aero dulu nggak terlalu banyak kimia kan? Iya. Nah pas aku ngambil energi itu banyak kimia gitu. Dari situ baru belajar sih lebih dalam gitu ya terkait kimia. Nah ini yang lucu nih. Kisah mistis apa yang jadi cerita-ceritaan lucu di anak-anak penerbangan zaman kamu? Aduh, jujur sih nggak percaya sih kayak gitu. Sama. Ya kan. Tapi ada aja yang percaya. Ada aja benar yang percaya kan. Dulu kan di sampai kolam sekarang. Soalnya kamu. Kolam mesin ya, sekarang jadi bagus Kak. Ya kan jadi tempat belajar kalau sekarang. Kalau nggak salah sekarang. Ada penutupnya sih ya. Iya. Nah dulu di bagian gedung FTM di sana itu kan ada hangar kan. Iya. Iya. Kalau kata. Yang ada pesawatnya ya? Ada pesawatnya. Nah itu dari hangar ke sekre itu kan ada pintu tuh. Oh gitu. Ada pintu. Iya. Ada pintu. Nah katanya kalau misalkan pintunya itu nggak bisa ditutup, susah ditutup malam-malam katanya. Kalau yang katanya bisa lihat itu ada kepala katanya yang mengganjel. Ya tapi lah. Aku kan juga sering nginep kan dulu kan di lab kampus. Nggak pernah ada apa-apa tapi kan. Iya. Ya tapi namanya orang cerita mistis-mistis gitu ya seru aja kan. Ya kan lucu-lucuan aja. Ya. Benar. Nah, sekarang sebelum kita ending the podcast, aku mau tanya satu lagi. Kira-kira karena kamu udah belajar banget landscape renewable energy, ada beberapa innovations di sini gitu. Mau tahu dong apa sih yang bisa kamu titipkan salam dan pesan nih ke ITB sebagai Institut Teknologinya Indonesia? Oke, ya mungkin kalau aku sih melihatnya Indonesia ini kan butuh banyak orang yang well educated gitu ya. Ya aku sangat encourage sebetulnya ya anak ITB ya fokus buat untuk ini ya mendalami apa yang mereka mau gitu ya. Ya not necessarily apa yang mereka pelajari sebetulnya sih. Kalau mereka udah punya tujuan apa segala macam ya mereka fokus ke sana gitu. Karena kalau misalkan kita punya semakin banyak orang yang bisa berkontribusi positif gitu ya ke GDP gitu kan. Ya itu kan bisa sangat baik kan secara ekonomi kan ke depannya kan. Direct loh kan. Direct dampaknya gitu ya ke GDP. Ya aku sih sebetulnya sangat mengencourage ke sana gitu ya. Untuk arahnya gitu. Baik.
Berarti mudah-mudahan ITB bisa terus memfasilitasi inovasi-inovasi, kerjasama juga nih sama beberapa mahasiswa atau alumni-alumni ya. Sebenarnya seberapa banyak sih kira-kira anak-anak entrepreneurs alumni ITB nih membuka ruang buat diskusi sama, let's say tadi tuh yang kamu temuin kan ada anak S2 atau enggak PhD yang udah bikin ini kayak gitu tuh Cukup banyak sebetulnya kalian gimana sih. sih? Cukup banyak sebetulnya potensinya gitu ya. Dan teman-teman yang dari ITB gitu juga kan banyak sekarang yang sudah buat perusahaan sendiri. Iya betul Ya, betul. Dari kampus kita banyak yang sukses kan. Iya, Jadi ya iya. sebetulnya kalau misalkan kita pengen collaborate asalkan nyebut dari Gajah Duduk gitu ya. Kayak langsung terbuka tuh pintunya kan Iya, kayak gitu iya, kan. iya. Oke, itu tadi thank you banget Iya. Irfan. Thank you Kak Iga ya. Thank you banget, itu tadi istilahnya banyak banget fruitful insight nih buat Iya. kita semua. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah yang nonton AIS podcast. Dan jangan lupa ingat tadi tuh banyak banget ilmu-ilmunya dari Mas Irfan nih untuk terus kita cari tahu dan bergerak based on evidence ya kalau Mas Irfan maunya, dan tetap integrity. Oke, kalau gitu terima kasih. See you next Thank you episode. semuanya. Bye bye.